Ini adalah brankas paling aman, tak hanya dibangun di bawah tanah, tapi juga terdapat timbangan di bawahnya. Jika ada yang masuk tanpa izin, bahkan ketidakseimbangan sekecil apapun, pintu akan langsung tertutup, membanjiri brankas dan menenggelamkan si penyusup. Namun desain cerdik ini berhasil dipecahkan oleh seorang pemuda berbakat. Pemuda itu didekati oleh perusahaan besar bahkan sebelum ia lulus. Setiap tawaran lebih menggiurkan apapun akan dikabulkan jika ia setuju. Namun pemuda itu tetap bergeming karena ia tidak mencari ketenaran atau kekayaan, melainkan tantangan. Suatu hari, pimpinan tim pencuri mendekatinya. Sebelum lama ini, mereka menyelamatkan sebuah peti di dasar laut. Di dalamnya terdapat 3 koin emas. Koordinat pada koin-koin itu menunjukkan sebuah harta karun yang sangat besar. Namun sebelum mereka sempat bersuka cita, mereka dikepung oleh petugas bea cukai Spanyol yang datang. Petugas menyita kotak itu, menyimpannya di brankas bawah tanah sebuah bank lokal. Seberang bank terdapat markas militer dengan ratusan tentara yang bersiaga. Di dalam bank, setiap sudut dipenuhi kamera dan sensor dipantau 24 jam. Pimpinan telah mendekati pemuda itu, meminta bantuannya mencuri koin emas tersebut. Mendengar hal ini, pemuda yang suka tantangan tergoda. Inilah tantangan yang selama ini ia cari. Maka ia menerima undangan pria itu dan terbang ke Spanyol keesokan harinya. Di sana ia bertemu dengan tim pencuri. Mereka segera mulai menyusun rencana aksi. Pertama, meretas sistem pengawasan bank. Kemudian pemuda itu menyamar sebagai petugas kebersihan, menyusup ke bank dan menemukan kesempatan untuk menyusup ke ruang rapat di atas brankas. Ia kemudian menggunakan magnetometer untuk memindai struktur brankas untuk dianalisis. Membuka brankas juga membutuhkan 2 kunci dan sidik jari kepala keamanan. Wanita ini seorang pencuri ulung, menyamar sebagai penilai lukisan dan sambil berjabatan tangan menawarkan kopinya kepada kepala keamanan sehingga mencuri sidik jari kepala keamanan. Ia kemudian memberikan sidik jari tersebut kepada rekan satu timnya yang kemudian membuat selangsung jari yang identik. Wanita itu kemudian pergi ke ruangan manajer. Setelah para penjaga pergi, ia mengeluarkan lampu UV dari tasnya dan dengan cepat memindai lukisan-lukisan di dinding. Rekan peretas merekam aksinya dalam video, memperlambatnya dan memutarnya kembali untuk menghentikan rekaman pengawasan bank sehingga menghemat waktu 2 menit. Wanita itu segera menemukan brankas dan memasang sesuatu yang menyerupai stetoskop. Para petugas keamanan di ruang kendali mengawasinya tanpa menyadari bahwa ia telah membuka brankas dan mendapatkan kunci brankas. Ia segera mulai pemindahan laser. Rekannya menerima data dan berhasil mereplikasi kunci. Manajer bank tiba-tiba datang mengacaukan rencana mereka. Jika waktu habis, kemunculan mendadak manajer di kamera pengawas pasti akan menimbulkan kecurigaan. Wanita itu yang cerdas mengeluarkan ponselnya dan memintanya untuk mengambil foto kerja. Manajer langsung setuju, tapi ia tetap berada di dalam bingkai. Wanita itu hanya bisa memintanya untuk mundur sedikit. Akhirnya menghilang dari kamera di detik terakhir, menghindari tatapan petugas keamanan. Bahkan saat itu, pemuda itu yang menyamar sebagai petugas kebersihan tiba di ruang rapat. Ia menggunakan pemindai di bawah meja untuk memindai struktur brankas di bawahnya. Namun tepat ketika ia sedang memindai, sekelompok orang memasuki ruang rapat, menjebaknya di bawah meja. Dokumen terjatuh dan tanpa berpikir 2 kali, ia segera menaikkan daya ke maksimum memicu alarm. Saat alarm berbunyi,